Baik, kita mulai ya. Siap semua ya? Halo? Halo? Oke, Pak. Baik. Yang lain? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Nah, baik, saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali membicarakan tentang substansi ya, yang harus dibicarakan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi minggu yang lalu kita sudah membicarakan bagian pendahuluan dan rumusan masalah yang ada dalam sebuah skripsi atau tugas akhir S1 D4 ya. Jadi secara umum pada bagian latar belakang itu seharusnya membicarakan tentang apa yang dibicarakan ya, apa yang dibicarakan, kemudian mengapa tema tersebut perlu dibicarakan. Nah, mengapa tema tersebut perlu dibicarakan. Nah, tentang apa yang dibicarakan itu berarti berkaitan dengan penjelasan istilah-istilah ya, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan apa, hal-hal yang ada dalam judul atau dalam tema itu ya. Kemudian tentang mengapa hal itu perlu dibicarakan ya, itu bisa melihat tentang pentingnya tema itu dibicarakan, baik itu dari sisi teori ya, atau dari sisi akademik maupun dari sisi kemanfaatannya bagi masyarakat ya. Yang satu itu. Yang kedua, juga perlu dibicarakan tentang hasil-hasil penelitian terdahulu ya, yang mirip ya dengan tema yang dibicarakan, yang kita bicarakan, sehingga kemudian tidak terjadi pengulangan ya, ya. Kalau toh ada pengulangan, tetapi tetap ada kebaruan ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan novelty ya. Novelty itu kebaruan yang ada dalam penelitian atau dalam karya tulis ilmiah yang kita bicarakan itu. Nah, untuk memastikan ada kebaruan itu, maka dalam pendahuluan latar belakang masalah pada umumnya dikemukakan secara singkat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu artinya mereview atau menelaah penelitian-penelitian atau karya-karya tulis terdahulu yang memiliki kemiripan dengan tema yang sedang kita ajukan ya. Kemudian mencari persamaan dan perbedaannya ya, karena persamaannya pasti ada, tetapi perbedaannya juga harus ada. Nah, perbedaan itulah yang diharapkan kemudian menjadi novelty atau menjadi kebaruan dari karya tulis ilmiah yang kita ajukan ya, Nah, saya sengaja mengambil artikel dari jurnal ya, Jurnal Teknologi Informasi ya. Ini nama jurnalnya Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Ini tadi kalau tidak salah akreditasinya itu Sinta 2 ya. Jadi akreditasi Jurnal Nasional Indonesia itu dikenal dengan Sinta. Saya lupa apa singkatannya itu ya. Dan itu levelnya level 6 itu yang terendah, kemudian level 1 itu yang tertinggi ya. Dan jurnal ini tadi kalau tidak salah levelnya ada Sinta 2 ya. Jadi ini sudah hampir puncak ya dari sistem akreditasi jurnal di Indonesia ya. Dan pada umumnya kalau level akreditasinya itu semakin tinggi, pada umumnya
format tata tulis dan substansi dari artikel yang dipublikasikan di situ pada umumnya sudah bagus ya, sudah bagus karena itu sudah melalui proses editing ya, atau proses review dari para reviewer ya, para reviewer. Dan semakin tinggi level akreditasinya ya, biasanya standarnya juga semakin tinggi ya, mulai dari format tata tulis dan substansi pada umumnya semakin tinggi levelnya. Nah, maka kita bisa berharap pada artikel ini kita bisa menemukan satu contoh format tata tulis dan penataan substansi artikel ya yang bagus ya, yang bagus. Nah, baik, kita mulai dari judul ya. Dari judul, kemudian nanti langsung ke latar belakang. Abstrak kita bicara belakangan ya. Judul itu kalau secara umum ya, itu sebaiknya tidak lebih dari 15 kata ya, tidak lebih dari 15 kata, meskipun itu sebenarnya relatif dan subjektif ya, tapi ukuran yang sering digunakan di pelatihan-pelatihan karya tulis ilmiah dan juga di jurnal-jurnal pada umumnya tidak lebih dari 15 kata ya. Coba kita hitung ya, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini sudah agak panjang ya, sudah terlalu panjang dari ukuran umum ya, ukuran umum yang ada di pedoman penulisan karya tulis ilmiah ya. Jadi ini dari judulnya ini sebaiknya bisa diperpendek, tapi kadang-kadang memang tidak mudah ya, kadang-kadang memang tidak mudah ya, tetapi kalau memang terpaksa ya sudah, karena 18 itu juga kelebihan 3 ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian judul itu menggunakan kata benda ya, atau frasa benda ya. Ini kan sebuah frasa, bukan kalimat ya. Frasa itu bukan kalimat. Jadi meskipun ini jumlah kata yang ada di sini 18 buah kata, tetapi ini bukan kalimat ya. Karena bukan kalimat, ini masih masuk kategori frasa. Dan frasa di sini kategorinya adalah frasa benda. Artinya frasa yang terdiri atas 18 kata ini sebenarnya menunjuk sebuah benda ya, atau sesuatu ya, sesuatu. Karena sesuatu itu dalam sistem kategori kata ya, sistem kategori kata atau sistem penjelasan kata, sesuatu itu masuk kategori kata benda ya, masuk kategori kata benda ya, yang bisa kita lihat dari ini penerapan. Nah, penerapan ini adalah sebuah sesuatu ya, sesuatu, dan karena ini sesuatu maka ini adalah benda ya. Penerapan itu berarti hal menerapkan ya, hal menerapkan ya. Hal, karena itu hal ya, berarti itu adalah benda ya. Hal menerapkan game design dokumen ya. Game design dokumen itu kan nama sebuah game ya, game ya, dalam perancangan game edukasi yang interaktif ya, game edukasi yang interaktif untuk menarik minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Ini sekilas tadi saya baca sebenarnya juga tidak terlalu bagus ya. Yang lebih bagus lagi yang nomornya 167 sebenarnya, tapi biarlah kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Nah, kita akan lanjut ke bagian pendahuluan ya. Kita lanjut ya. Anda ingat-ingat judulnya ya, karena judul ini nanti yang akan menjadi titik tolak dalam kita mereview bagian latar belakang ini ya. Penerapan game design dokumen ya, penerapan game design dokumen ya, dalam perancangan game edukasi ya, yang interaktif. Nah, jadi ini kalau saya tidak salah memahami, ini sebenarnya merupakan satu upaya merancang game edukasi yang interaktif ya, game edukasi yang interaktif. Jadi game pembelajaran ya, satu permainan untuk pembelajaran yang interaktif ya, dengan menggunakan game design dokumen. Jadi mestinya nanti ada penjelasan tentang game design dokumen itu apa
BIM edukasi itu apa, ya, kemudian fungsi atau penerapannya bagaimana, ya. Nah, itu mestinya ada di dalam penjelasan di dalam latar belakang, ya. Nah, baik. Jadi sekali lagi ingat-ingat ini judulnya, kemudian kita bahas, ya, poin-poin yang ada di bagian pendahuluan. Ya, pendahuluan ini meskipun tidak disebutkan tentang latar belakang masalah, ya, jadi ini sebenarnya merupakan latar belakang masalah, ya, penjelasan yang mengantarkan kita untuk bisa merumuskan permasalahan yang akan kita bicarakan, ya. Nah, paragraf pertama dimulai dengan membicarakan tentang perkembangan pendidikan, kaitannya dengan perkembangan teknologi, ya. Perkembangan pendidikan dan perkembangan teknologi modern. Jadi ini tadi baca begitu, ya. Perkembangan pendidikan dan perkembangan teknologi modern, ya, seharusnya berjalan bersamaan, ya, seharusnya berjalan bersamaan. Artinya keduanya itu harusnya berjalan bersama-sama. Kurikulum yang diberikan pada dunia pendidikan harus bisa mengaplikasikan teknologi terbaru. Jadi salah satu indikator, ya, adanya kebersamaan perjalanan antara perkembangan pendidikan dengan teknologi modern itu adalah dunia pendidikan bisa mengaplikasikan, ya, teknologi terbaru. Nah, bisa mengaplikasikan teknologi. Seperti halnya metode dalam pendidikan, teknologi saat ini bisa digunakan dalam metode pendidikan. Baik, jadi ini tadi judulnya penerapan game design dokumen dalam perancangan game edukasi yang interaktif. Ya. Penerapan game design dokumen dalam perancangan game edukasi yang interaktif, ya. Kemudian paragraf pertama, sebuah harapan agar perkembangan pendidikan dengan teknologi modern itu berjalan bersamaan yang diwujudkan dalam bentuk dunia pendidikan bisa mengaplikasikan teknologi terbaru. Ya. Paragraf kedua, kepala pendidik masih menggunakan metode pembelajaran bersifat konvensional, ya, di mana peserta didik adalah penerima pengetahuan yang pasif, sedangkan pendidik sebagai pemberi informasi dan mengharapkan peserta didik untuk menghafal dan mengingat informasi yang diberikan. Pembelajaran secara konvensional yang kurang menarik ini membuat peserta didik cenderung bosan dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh pendidik, ya. Mungkin semuanya seringkali merasakan hal ini, ya. Dalam perkuliahan yang lebih banyak berbicara itu adalah dosennya, ya. Dosennya, sehingga Anda mungkin terkantuk-kantuk gitu, ya. Terkantuk-kantuk itu tanda bahwa Anda kurang bisa mengikuti, ya, apa yang dibicarakan oleh pendidik, ya, oleh dosen, ya. Meskipun itu tidak sepenuhnya salah Anda, ya. Mungkin juga kesalahan dari sisi dosennya yang tidak bisa mengemas perkuliahan yang lebih menarik, ya. Nah, jadi ini karya tulis ini berusaha untuk mengatasi hal tersebut, ya, agar kemudian pembelajaran itu menjadi sesuatu yang menarik, ya, karena disampaikan dalam bentuk game, ya, dalam bentuk permainan, ya, dalam bentuk permainan. Nah, ini paragraf kedua ini membicarakan kondisi umum, ya, kondisi umum proses pembelajaran sampai saat ini itu lebih banyak berfokus pada guru, ya, karena ini di SMA, ya, SMK, berfokus pada guru. Jadi guru berceramah, memberikan materi pendidikan, kemudian siswanya dianggap botol kosong yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, ya, sehingga siswanya pasif, ya, gurunya aktif, ya. Tapi ya itu yang kemudian membuat penyampaian pesan itu menjadi tidak mudah diterima oleh siswa, ya. Nah, paragraf berikutnya, pembelajaran berbasis multimodal di dalam kelas dikembangkan
agar atas dasar asumsi bahwa proses komunikasi di dalam pendekatan pembelajaran aktif dapat memperkuat dan memperlancar stimulus respon anak didik dalam proses pembelajaran. Ya, jadi dalam proses belajar mengajar itu kalau bisa itu terjadi proses stimulus respon. Artinya ada stimulus dari guru, kemudian ada respon dari anak didik. Ya. Contoh stimulus respon itu misalnya guru bertanya, murid menjawab. Ya. Jadi stimulusnya adalah pertanyaan, ya, kemudian responnya adalah jawaban. Ya. Responnya adalah jawaban. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi ini membicarakan tentang proses pembelajaran itu sebenarnya prinsipnya seperti apa, ya, agar kemudian nanti game desain dokumen dalam perancangan game edukasi, ya, jadi agar game edukasi itu nanti bisa menyesuaikan dengan keperluan pembelajaran, ya, agar game edukasi itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran, dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan. Jadi siswa diajak bermain, ya, bermain edukasi, ya. Nah, dalam proses permainan itu siswa juga kemudian mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi tujuan dari penerapan game desain dokumen ini adalah dalam perancangan game edukasi yang interaktif. Ya. Interaktif itu berarti ada proses komunikasi timbal balik antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa. Nah, mungkin Anda sudah mulai bisa membayangkan seperti apa itu game edukasi yang interaktif itu, yang kemudian bisa memicu terjadinya komunikasi dan interaksi timbal balik antara guru dengan siswa, ya, antara guru dengan siswa. Nah, ini proses seperti ini harus Anda kuasai, ya, sebagai calon-calon ahli perancangan sistem informasi, ya, sistem informasi. Ya. Anda harus memahami dulu apa yang diperlukan, ya, oleh klien, ya, apa yang diperlukan oleh klien itu apa, ya, itu harus Anda pahami sehingga sistem informasi atau aplikasi yang Anda bangun itu memenuhi kebutuhan dari klien, ya, dari klien. Nah, baik, kita lanjut, ya. Kita lanjut. Pendekatan pembelajaran interaktif dapat merangsang indera penglihatan dan memperkuat daya ingat anak untuk mempelajari bahasa Inggris, ya. Jadi ini yang sebenarnya diupayakan agar nanti game pembelajaran atau game edukasi nanti bisa memenuhi kebutuhan ini, ya. Pendekatan pembelajaran interaktif dapat merangsang indera penglihatan dan memperkuat daya ingat anak untuk mempelajari bahasa Inggris. Jadi game nanti diharapkan bisa memenuhi kebutuhan ini, ya. Salah satu contoh media pembelajaran disenangi oleh anak-anak usia dini, ini usia dini malah, ya, usia dini, yaitu game, ya, atau permainan. Game merupakan salah satu contoh multimedia yang dapat dipadukan dengan pembelajaran yang biasa disebut dengan permainan yang bertujuan pembelajaran, ya, atau game edukasi, atau dalam bahasa Inggris education game, ya, education. Jadi ini sampai di sini artikel ini masih membicarakan tentang apa yang sebenarnya akan dibicarakan, ya, apa yang akan dibicarakan. Jadi ini membicarakan game dari sisi alasannya mengapa game itu perlu dibuat, ya, mengapa game itu perlu dibuat, ya. Ini masih membicarakan alasannya, ya. Jadi mulai dari paragraf kedua tadi, paragraf ketiga, ya. Paragraf kedua bicarakan tentang alasan mengapa perlu diciptakan game, karena kebanyakan pembelajaran sekarang ini masih berfokus pada guru, ya, dan itu membuat siswa pasif, ya, ya. Kemudian pada paragraf 3
Ya, ini alasan membuat game ya. Jadi game itu harus bisa memenuhi kebutuhan untuk memperkuat proses stimulus respon ya. Jadi memperkuat proses interaksi timbal balik ya, antara guru dengan murid ya, antara guru dengan murid. Nah, ini paragraf 3 ya, paragraf 3. Jadi ini masih membicarakan tentang mengapa. Kalau ini sudah mengapa ya. Jadi ini bisa dibolak-balik antara apa yang dibicarakan dengan mengapa itu perlu dibicarakan ya. Mengapa itu biasa. Jadi ini tampaknya sudah masuk pada mengapa itu dibicarakan. Jadi mulai paragraf 2 tadi mengapa perlu diciptakan ya game edukasi, karena proses pembelajaran selama ini berfokus pada guru sehingga tidak menarik ya. Kemudian paragraf 3 ini untuk mengatasi hal itu, untuk mengatasi pembelajaran yang tidak menarik itu, kemudian diciptakan satu game edukasi yang bisa menciptakan interaksi timbal balik antara guru dengan murid. Ya. Nah, berikutnya paragraf ke-4 kalau nggak salah ya. Media pembelajaran yang interaktif dapat membantu seorang anak dalam mempelajari pelajaran yang diberikan. Metode pembelajaran untuk anak usia dini juga belajar sambil bermain. Nah, baik. Saya berbelok sedikit ya. Dari sisi penulisan paragraf ya, paragraf ini tidak bagus ya. Paragraf ini tidak bagus karena paragraf ini terdiri hanya satu kalimat ya. Jadi kalau Anda ingat apa itu paragraf itu adalah kumpulan dari 2 kalimat atau lebih yang membicarakan satu tema utama ya, satu pokok pikiran ya. Sementara ini hanya terdiri atas satu kalimat ya, satu kalimat. Nah, ini kurang bagus ya dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Nah, bagian berikutnya, game pada dasarnya merupakan permainan yang bersifat menyenangkan, menghibur ya, menyenangkan, menghibur. Ini sebenarnya ya, kalau dari contoh artikel yang 167 ya, ini setiap pernyataan ini ada referensinya ya, ada referensinya. Ini tadi sampai di sini kita masih belum menemukan referensi ya. Jadi sebenarnya mengacu kepada pendapat siapa atau didukung oleh pendapat siapa ya, itu belum muncul di sini ya, belum muncul. Tetapi memang apa yang dibicarakan ini masih ya, substansinya masih memenuhi syarat sebagai bagian dari latar belakang masalah ya. Nah, baik, pernyataan seperti ini harusnya didukung oleh referensi ya. Game pada dasarnya merupakan permainan yang bersifat menyenangkan, menghibur. Nah ini sebenarnya ada contoh kajian yang dilakukan oleh siapa ya, ini mestinya dalam game pendidikan diberikan lewat praktek atau pembelajaran dengan praktek ya, atau dalam dunia pendidikan diberi istilah learning by doing atau belajar sambil bekerja ya. Jadi bermain ini dimasukkan dalam kategori bekerja ya, learning by doing. Bukan bekerja untuk mencari nafkah ya, tetapi bekerja artinya beraktivitas ya. Beraktivitas. Jadi belajar sambil beraktivitas ya. Jadi saya ulangi ya. Siapa ini ya? Tegar ya? Ya, Tegar yang mic-nya ada di mute ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Bisa didengarkan suara saya? Bisa ya?
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami apa yang kita bicarakan? Bisa, Pak. Ya. Oke, jadi kita masih membicarakan tentang latar belakang masalah, ya, dan sampai di sini di artikel ini yang ditunjukkan adalah alasan-alasan mengapa game itu perlu dibuat, ya, game edukasi, ya, atau permainan edukasi itu perlu dibuat. Jadi alasan-alasan yang dimunculkan di sini, ya. Alasan-alasan yang memunculkan perlunya dirancang game edukasi. Nah, baik, kita lanjutkan. Sifat interaktif dalam game ini membuat game dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang mempunyai fasilitas yang lebih baik dibandingkan dengan edukasi konvensional. Konvensional. Ini sebenarnya umum sekali, ya. Ini sebenarnya kurang menjelaskan, ya. Sifat interaktif dalam game ini membuat, ya, game dapat digunakan sebagai sarana edukasi yang mempunyai fasilitas yang lebih baik. Ya. Lebih baik ini kan tidak jelas di sini, ya, tidak jelas. Nah, dalam sebuah skripsi yang bentuknya itu lebih panjang, hal-hal seperti ini bisa dibicarakan panjang lebar, ya. Jadi yang dimaksud dengan sarana edukasi yang mempunyai fasilitas yang lebih baik itu sebenarnya seperti apa, ya. Barangkali kaitannya dengan game tadi, lebih baik itu adalah sarana edukasi itu bisa memfasilitasi terjadinya interaksi timbal balik, ya, interaksi timbal balik antara guru dan muridnya, agar kemudian yang aktif bukan hanya gurunya tetapi muridnya juga aktif. Jadi kalau sama-sama aktif itu bisa diharapkan proses transfer pengetahuan, ya, proses transfer pengetahuan itu menjadi lebih lancar, lebih baik. Jadi ilmu pengetahuan yang tidak disampaikan oleh guru itu bisa dipahami, ya, bisa dipahami oleh murid, ya, oleh murid. Nah, ini sebenarnya mempunyai fasilitas yang lebih baik, itu perlu dijelaskan seperti ini. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya ini kelihatannya kemudian mengemukakan tentang tinjauan pustaka, ya. Jadi ini mulai melakukan review, mulai melakukan penelaahan terhadap karya-karya tulis ilmiah yang temanya sejenis, ya, mempunyai kemiripan tema, ya. Mempunyai kemiripan tema. Jadi, pada penelitian sebelumnya dengan judul perancangan aplikasi game edukasi pelajaran anak usia dini menggunakan linear congruent method atau LCM berbasis Android, ya, berbasis Android. Ini caranya menyebutkan sumber ini tidak betul, ya. Nah, sayang sekali, ya. Ini padahal singkat 2, ya. Singkat 2 masih ada cara pengutipan yang salah seperti ini sayang sekali, ya. Patut dipertanyakan ini editornya, ya. Editornya singkat 2 itu harusnya kesalahan seperti ini sudah tidak terjadi, ya. Tidak terjadi. Nah. Baik, jadi ini mestinya di sini disebutkan nama penulis ini, ya, nama penulis ini, kemudian tahun, ya, tahun publikasinya, ya, ya, karena ini hanya judul maka nama dan tahun saja, ya, nama dan tahun saja, ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menelusur di daftar pustaka, ya, di daftar pustaka sebenarnya judul ini ditulis oleh siapa, diterbitkan di mana, apakah ini merupakan tugas akhir ataukah ini merupakan artikel jurnal, ya. Kalau artikel jurnalnya yang mana, ya, maka kemudian kita bisa menelusur atau mencari karya tulis ini untuk membaca lebih lanjut, ya, apa yang dibicarakan di dalamnya. Jadi seorang penulis artikel itu bacaannya harus banyak, ya, harus banyak. Jadi kalau di sini disebutkan ada 3 artikel yang direview, paling tidak 3 itu yang dibaca lengkap, ya, yang dibaca lengkap paling tidak itu, ya. Dan itu akan lebih baik kalau bacaannya juga lebih dari itu, ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi pada paragraf ini, ya, dibicarakan tentang karya tulis ilmiah
yang terdahulu, yang sudah dibuktikan terdahulu, yang mempunyai tema mirip ya. Miripannya di mana di sini? Ini sama-sama perancangan aplikasi game edukasi ya, game edukasi ya, atau permainan edukasi ya, permainan edukasi. Hanya di sini menggunakan LMC, Linear Congruent Method, berbasis Android ya, berbasis Android ya. Apa yang dibicarakan di sini? Nah, secara garis besar kemudian dibicarakan di sini. Pada penelitian tersebut membangun sebuah aplikasi game edukasi pembelajaran anak usia dini berbasis Android. Ya. Adapun metode yang digunakan yaitu Linear Congruent Method. Ya. Linear Congruent Method. Hasil dari penelitian tersebut yaitu ketika melakukan kuesioner menghasilkan, ini saya tidak yakin ini ya, apakah presentasi atau persentase ya, presentasi atau persentase itu beda sekali ya, beda sekali. Presentasi itu berarti mempresentasikan karya tulis ilmiah, persentase itu ini kan ada kuesioner, ini kuesioner yang dibagikan ya, kemudian jawaban kuesioner itu memberikan hasil positif. Nah, ini juga tidak ada informasi apakah 78,33 ini merupakan hasil yang baik atau hasil yang buruk atau yang lain ya, ini tidak ada informasi. Jadi kalimat ini sebenarnya tidak jelas ya. Dan ini saya kira juga sangat disayangkan ya, kategori Sinta 2 ya, tetapi masih ada kalimat yang tidak jelas seperti ini ya. Jadi saya ulangi, hasil dari penelitian tersebut yaitu ketika melakukan kuesioner, ini hasil ini kan sebenarnya setelah melakukan wawancara dengan kuesioner ya, dihasilkan ya persentase yang menunjukkan keberhasilan keberhasilan game edukasi ini sebesar 78,33%. Dengan nilai persentase tersebut dinyatakan bahwa game yang dibangun sangat bagus. Nah, ini kan kuncinya kan di sini. Jadi sebenarnya 78,33 itu adalah persentase keberhasilan ya dari apa tadi, game edukasi ya, game edukasi yang dibangun dengan menggunakan LMC berbasis Android ya, berbasis Android. Nah, coba kita telah lebih lanjut ya. Mengapa kemudian dalam sebuah karya tulis ilmiah perlu dikemukakan ini ya, perlu dikemukakan tinjauan pustaka ini ya, yang nanti akan dibicarakan lebih panjang lagi di bagian tinjauan pustaka ya. Tapi karena ini artikel, ini tidak ada ya. Tapi kalau itu tugas akhir ya, karena bentuknya lebih panjang, maka setelah dibicarakan di latar belakang secara singkat ya, maka kemudian dibicarakan lebih rinci di bagian tinjauan pustaka dan kerangka teori ya. Baik. Jadi tujuan dari mengemukakan ini hasil penelitian orang lain itu ya, untuk menunjukkan pertama ya game edukasi itu bermanfaat ya, bermanfaat ya. Manfaatnya apa? Yaitu keberhasilannya atau nilai positifnya sebesar 78,33 ya. 78,33. Nah, kalau ini kemudian dibangun game edukasi berbasis apa tadi? Yang tadi itu di atas saya lupa ya. Anda sudah saya minta untuk mengingat-ingat tadi ya. Yang jelas berbeda dengan ini. Kalau ini LMC, kalau yang di penelitian ini yang lain ya. Tapi sama-sama game edukasi ya, game edukasi. Jadi dari sini sudah terlihat perbedaan ya, perbedaan. Jadi sama-sama sedang membangun game edukasi ya. Jadi antara artikel ini punyaan siapa ini tahun 2015 ini dengan penelitian yang sekarang ini sedang ditulis dalam artikel ini ada perbedaan ya. Perbedaannya dari sisi basis ya, basis aplikasinya ya, yang di sini menggunakan Linear Congruent Method berbasis Android, sementara di penelitian ini menggunakan yang lain ya, yang lain. Nah, nanti akan
diuji. Kalau di sini hasilnya 78,33. Nah, di sini apakah ada upaya juga untuk mengukur ya keberhasilan dengan cara seperti itu ya. Itu yang kita lihat ya. Pada penelitian sebelumnya dengan judul Game Edukasi Bahasa Indonesia kelas 1 SD berbasis Android menggunakan DGBL-ID model. Ya, ini saya tidak tahu ya, tapi makanya ini kemudian perlu menelusur karya tulis ilmiah ini sebenarnya ditulis oleh siapa, yang dipublikasikan tahun 2017 ini ya, sehingga kita bisa menelusurnya di daftar pustaka, dan dari daftar pustaka ini kemudian kita bisa mencari ya artikel atau karya tulis ilmiah itu yang mana, kemudian bisa kita baca lebih lanjut ya untuk memahami game edukasi bahasa Indonesia kelas 1 SD berbasis Android menggunakan DGBL-ID model. Nah, itu fungsi dari tinjauan pustaka ini. Baik, kita lanjutkan. Pada penelitian tersebut membangun game edukasi bahasa Indonesia berbasis Android bahasa Indonesia menggunakan DGBL-ID model. Nah, ini hanya memberitahukan saja, dan telah berhasil dikembangkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan. Ya. Jadi ada tahapan dalam membangun aplikasi game edukasi itu. Hasil uji coba pada aplikasi game tersebut adalah mendapatkan prosentase usability. Ya. Saya tidak tahu ini terjemahannya apa nih ya, usability atau kebermanfaatan barangkali begitu ya, atau kelayakan penggunaannya barangkali begitu ya. Nah, ini prosentase, ini bahasa Indonesia juga kurang bagus ya, ini kan tidak bagus prosentase. Yang betul apa? Ada yang tahu? Persentase. Ya, persentase kan sama dengan di sini. Ya, ini tidak baku. Yang baku apa? Probabilitas. Bukan. Ini kan membicarakan tentang persen, toh. Memberikan persen, toh. Jadi dalam bahasa Inggris persen. Nah, kemudian lengkapnya persentage ya, persentage bukan prosentage tapi persentage, sehingga dalam bahasa ini seharusnya persentase ya, persentase. Nah, jadi kalau ini bahasa Inggris ya, persentase usability mestinya persentage usability atau persentase usability. Jadi ini penulisan bahasa Inggrisnya juga tidak tepat dan harusnya juga dicetak miring ya. Ini sayang sekali ya. Sinta 2 hal seperti ini harusnya tidak terjadi karena ini mendasar sekali ya, Nah, jadi mendapatkan persentase usability rata-rata 80% ya, information quality rata-rata 78% ya. Ini tulisannya sudah benar, information quality, tetapi mestinya cetak miring ya. Dan interaction quality rata-rata 82%, yang berarti game tersebut berkualitas. Baik, nah, jadi di sini kembali menyebutkan contoh karya tulis ilmiah yang membangun game edukasi, ya, tetapi dengan basis aplikasi yang berbeda. Ya. Tapi ini sudah ditunjukkan, ini menghasilkan persentase usability 84%, information quality 78%, dan interaction quality 82%. Artinya bagus, ya, berkualitas. Ya. Nah, kemudian satu lagi kelihatannya ya. Nah, ada satu lagi yang ditelaah di sini. Pada penelitian sebelumnya dengan judul rancangan game benar atau salah, ya, jadi game benar atau salah, studi kasus SMK Miftahul Huda Rawalu ya, sebagai media pembelajaran komputer berbasis Android, ya, berbasis Android. Ya.
tahun 2010 ya. Pada penelitian tersebut merancang game sebagai pelajaran komputer yang bertujuan untuk menambah minat belajar siswa dan meningkatkan nilai pada mata pelajaran KKBI. Apa KKBI itu ya? Dengan metode pengembangan sistem adalah metode MDLC. Ya. Ini kalimatnya kacau ya. Kalimatnya kacau. Ini satu paragraf juga satu kalimat ya. Coba kita lihat. Nah ini kan belum titik ya, belum titik. Nah kemudian sampai di sini. Nah baru di akhir paragraf. Ya. Nah ini juga paragrafnya tidak bagus. Meskipun substansinya kita pahami. Tapi ini contoh paragraf yang tidak bagus. Kalimat-kalimatnya, bagian-bagian kalimatnya juga bisa Anda cermati itu tidak bagus. Nah kemudian, ini lagi-lagi contoh yang kurang bagus ya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka akan dirancang game edukasi yang interaktif untuk menarik minat siswa dalam belajar bahasa Inggris. Oh, ini belajar bahasa Inggris ya, game edukasi belajar bahasa Inggris. Perancangan game tersebut diharapkan akan memudahkan anak dalam mempelajari, memahami, dan menguasai bahasa Inggris. Pengguna dari aplikasi game tersebut adalah anak-anak yang didampingi oleh guru. Nah ini juga tidak jelas ya, karena mestinya kan setiap level pendidikan SD, SMP, SMA itu kan memerlukan rancangan game edukasi yang berbeda ya. Mungkin secara garis besar sama, tetapi levelnya mestinya berbeda. Nah, apakah game yang akan dibangun di sini untuk semua level ataukah untuk level tertentu? Ini perlu penjelasan di sini di dalam latar belakang ini. Ya, perlu penjelasan dan itu tidak muncul di sini. Ya. Tidak muncul di artikel ini. Nah ini termasuk kekurangan-kekurangan yang ada pada artikel ini ya. Jadi harusnya kemudian sebelum ini paragraf terakhir di pendahuluan ini kan menyebutkan bahwa kemudian dengan melihat 3 karya tulis ilmiah itu saya akan membuat game edukasi yang lain kan begitu, yang lain. Tetapi kan harusnya dijelaskan juga mengapa perlu menciptakan game yang lain itu ya. Nah ini bagian dari latar belakang masalah ya, jadi maksudnya perlu disebutkan secara garis besar tentang game edukasi yang coba kita lihat lagi ya, judulnya apa tadi ya, game desain dokumen itu seperti apa, ini belum dijelaskan ya. Kemudian game edukasi interaktif ya, interaktifnya itu seperti apa ya, ini juga perlu penjelasan ya, perlu dijelaskan dalam bagian latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah itu. Tapi satu hal yang termasuk memenuhi syarat di sini sudah dikemukakan tentang alasan-alasan ya, awal tentang mengapa perlu diciptakan game edukasi ini. Hanya rinciannya kurang, rinciannya itu kurang. Karena yang dikemukakan di sini baru secara umum ya. Jadi alasan yang dikemukakan di sini baru secara umum ya. Jadi ini tadi bahwa proses pembelajaran pada masa lampau itu berfokus pada guru ya, berfokus pada guru. Ini termasuk alasan ya yang harus ada dengan menciptakan game. Kemudian pembelajaran berbasis multimedia di dalam kelas dikembangkan atas dasar asumsi agar bisa memperkuat, memperlancar stimulus respon anak didik. Jadi terjadi interaksi timbal balik ya, terjadi interaksi timbal balik ya. Nah itu alasan, tetapi secara umum ini ya, masih secara umum, masih belum menjelaskan tentang apa ini tadi, saya tidak apa-apa ya, game desain dokumen itu apa ya, kemudian apakah benar ini bisa meningkatkan interaksi timbal balik antara guru dengan murid ya,
kemudian interaksi timbal baliknya itu seperti apa, itu harusnya dikemukakan ya di dalam latar belakang ini, ya. Sehingga cukup alasan, ya, cukup alasan. Oh ya, kalau begitu memang penting sekali ini game desain dokumen ini, ya, game desain dokumen. Dan dengan membaca latar belakang itu, pembaca sudah bisa membayangkan manfaat ya dari game desain dokumen ini. Nah, itu yang harusnya dikemukakan latar belakang masalah. Ujuk-ujuk atau tidak tiba kemudian mengambil keputusan. Nah, berdasarkan 3 karya tulis ilmiah itu, maka saya akan menciptakan game edukasi ya, dengan basis game dokumen tadi. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Jadi sebelum paragraf ini harusnya disertai dengan rincian-rincian secara garis besar tentang apa itu game desain dokumen itu seperti apa ya. Kemudian apakah betul itu diharapkan bisa meningkatkan interaksi ya antara guru dengan murid ya, seperti itu ya, itu harusnya muncul. Oke. Nah, sampai di sini ada bagian yang belum dikemukakan, dan itu bagian yang sangat substansial ya, yaitu rumusan masalah. Nah, ini fatal sekali menurut saya ya, fatal sekali. Tidak ada rumusan masalahnya ya. Ini Putri Salsabila ya. Putri ya. Oke. Baik. Nah, tidak kemudian langsung metode penelitian ya. Wah, ya sudah. Baik, tapi ya sudah, kita bicarakan metode penelitiannya. Tapi harusnya ini sebelum ini ada rumusan masalah ya, ada rumusan masalah ya. Kemudian tujuan dan manfaat itu kalau artikel pada umumnya tidak ada ya, pada umumnya tidak ada. Jadi pada umumnya bisa dikemukakan masalah, bisa juga dikemukakan tujuan ya, salah satu ya. Biasanya cukup itu kalau artikel ya, Tapi kalau skripsi, tugas akhir ya, itu lengkap ya, ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat ya. Itu bedanya. Nah, kemudian harusnya juga ada kerangka teori sebenarnya ya, ada kerangka teori ya. Jadi kerangka teori referensi tentang game berbasis dokumen itu apa ya, game edukasi itu apa, game edukasi berbasis dokumen itu apa ya, itu harusnya dikemukakan kerangka teorinya ya, seperti itu. Jadi ini sebelum metode, atau barangkali dikemukakan setelah metode. Coba kita lihat. Ini masih metode. Oke, baik, nanti akan ketemu ada atau tidak. Nah, ini kemudian metode. Nah, metode ini kelihatannya bagus ini ya. Jadi ini ada prosedur yang cukup terinci ya, untuk sampai bisa menciptakan game berbasis dokumen itu menggunakan metode waterfall ya. Apa itu waterfall? Apa waterfall? Air terjun, Pak. Air terjun ya. Jadi ini setelah dibuat bagan ini seperti air terjun. Jadi requirement requirement bukan N ya, requirement, kemudian design dan implementation, verification, maintenance ya.
dilalui 3 tahapan metode ya, 3 tahapan metode, mulai dari requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Ya, jadi ini yang disebut dengan metode waterfall. Ini harusnya ada referensinya ini ya. Wah, bagaimana? Harusnya ada referensinya ini. Karena apa? Karena peneliti itu kategorinya masih belum bisa menciptakan metode sendiri. Atau memang ini merupakan metode ciptaannya sendiri, ini harus dikemukakan bahwa metode ini adalah metode baru yang diciptakan oleh penulis ya. Dan menggunakan prinsip apa harus dijelaskan. Karena kalau ini metode baru diciptakan, ini harus diberikan penjelasan rinci ya, harus diberikan penjelasan rinci tentang apa itu metode waterfall itu apa, ya pengertiannya apa, kemudian prosedurnya bagaimana, itu harus dijelaskan secara rinci ya. Mungkin di sini ada penjelasannya, tapi yang belum jelas apakah ini dari referensi ataukah ini ciptaan sendiri ya, yang perlu dijelaskan. Nah, kelihatannya kemudian dilanjutkan dengan penjelasan setiap tahapan itu, requirement atau analisis kebutuhan ya. Pada tahap ini membahas tentang analisis yang dibutuhkan dalam game dan menentukan materi-material dan data-data yang diperlukan dalam pembuatan game ya. Coba menurut Anda kali ini sudah efektif atau belum? Belum, Bapak. Apa yang salah? Tidak ada subjek. Tidak ada subjek ya. Harusnya pembetulannya bagaimana? Pada tahap ini penulis membahas tentang analisis yang dibutuhkan dalam game. Oke. Ya, betul. Ya, jadi tidak ada subjek. Subjeknya bisa diberikan kata penulis ya, penulis. Atau bisa juga ya, tapi saya kira lebih baik daripada menghilangkan kata pada ya, meskipun itu bisa juga, tapi saya kira lebih baik diberi kata penulisannya. Atau ya, coba kalau ilmiah itu pada umumnya menggunakan konstruksi pasif ya, konstruksi pasif ya. Pada tahap ini dibahas analisis yang dibutuhkan dalam game ya, dibahas analisis yang dibutuhkan dalam game. Nah, jadi ini konstruksi kalimatnya adalah konstruksi pasif ya. Itu yang lebih disarankan dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Jadi sesedikit mungkin menggunakan kata penulis ya, sesedikit mungkin. Dan caranya dengan menggunakan konstruksi pasif ya, konstruksi pasif. Oke, baik. Kemudian tahap kedua, tahap desain atau rancangan. Pada tahap ini adalah tahap pembuatan spesifikasi meliputi arsitektur program, gaya tampilan, dan kebutuhan material atau bahan untuk membuat game edukasi interaktif. Ini lagi-lagi tidak ada subjeknya ya, sama dengan yang di atas tadi. Tahap desain yang dilakukan dapat meliputi perancangan use case, flowchart, dan kebutuhan perangkat yang digunakan. Ya. Berikut adalah flowchart atau diagram alir dalam perancangan game edukasi yang digunakan untuk menarik minat siswa khususnya. Nah, ini kemudian dibangun sebuah diagram, ya, diagram, dan ini saya kira ada yang paham nih, ya. Saya tidak paham nih. Ya. Jadi ini diagram ini didasarkan pada analisis kebutuhan tadi, ya. Kebutuhan tadi. Jadi untuk menciptakan game berbasis apa tuh, game dokumen tadi, kebutuhannya apa? Nah, ini kemudian dibuat flowchart atau diagram alir tadi. Nah, jadi ini ada fruit, memilih buah, buah dan tag bahasa Inggris beserta audio, ya. Kemudian animal, jadi ada kategorisasi fruit, animal, do, quiz, ya, itu. Kemudian selesai. Jadi ini apa nih? Desainnya ya, desainnya seperti ini. Desainnya. Kemudian
Ini apa yang di bawah ini? Use case ya, use case game edukasi. Ya. Jadi ada melihat menu utama, memilih menu, melihat nama-nama dan seterusnya. Jadi ini usernya kemudian diberi pilihan menu ini ya. Seperti itu. Nah, jadi ini metodologi ya, metodologi. Kemudian implementasi ya, mulai dari yang pertama menu home, ya, menu fruit, ya, kemudian menu video. Nah, ini semuanya penjelasan metode itu. Kemudian menu quiz, ya. Kemudian verifikasi, ya, verifikasi. Tahapan ini bisa dikatakan sebagai final dalam proses pembuatan sebuah sistem. Ya, verifikasi untuk pengguna. Nah, ini lagi-lagi kalimatnya tidak bagus ya. Orang akan menguji apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, berarti ini konkretnya akan menguji hasil desain yang sudah diciptakan tadi pada user ya. Dari itu nanti akan bisa dilihat tingkat keberhasilannya. Kemudian ini ada kuesioner ya. Jadi uji coba itu kemudian ada kuesionernya ya, kuesioner untuk menunjukkan tingkat keberhasilan dari penggunaan game edukasi tadi. Nah, ini rumus-rumusnya untuk ini mestinya ada sumbernya juga ya. Nah, ini ada rumus skala Likert. Ya, Likert ini harusnya ada sumbernya ini. Harus ada sumbernya. Nah, di sini kan tidak ada sumbernya ya. Nah, itu. Ya. Kemudian maintenance, tahap berikutnya merupakan akhir pengembangan dari sistem waterfall. Pemeliharaan yang termasuk di antara proses perbaikan sistem jika ada kesalahan atau error. Saya kira itu sampai tahap metode ya, pembahasan nanti memerlukan satu pembahasan sendiri. Ya, pembahasan ini ya karena itu tadi ya, tidak ada permasalahannya ya, atau tidak ada tujuan yang dirumuskan ya. Jadi tujuannya itu kemudian kita kira-kira ya, setelah membaca pembahasan ini ya, inilah yang kemudian merupakan jawaban dari tujuan tadi ya. Tujuan tadi. Jadi berdasarkan metode pengembangan GDD, Game Design Document, berdasarkan metode pengembangan. Nah, ini sepertinya juga ada referensinya ini ya. Jadi Game Design Document ini sebenarnya ada referensinya dan ini harus ditunjukkan ya. Harus ditunjukkan. Yang terdiri atas game overview, genre, target audience, look and feel. Nah, ini harusnya ada di kerangka teori yang seperti ini ya. Harusnya ada. Nah, dan play flow. Game overview membantu anak dalam belajar bahasa Inggris dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Ya. Kemudian genre, target audience, dan seterusnya. Oh, ya. Ini kelihatannya membahas tentang desain tadi ya. Desain tadi kalau tidak salah. Karena ini kemudian dibicarakan tentang menurut ya, berisi berbagai jenis buah-buahan dan seterusnya. Nah, kemudian misalnya apa? Nah, pada kuesioner uji coba game edukasi interaktif terhadap siswa yang didampingi oleh guru mendapatkan persentase rata-rata 80%. Ya, 80%. Nah, ini harusnya ada pembahasan ini dari mana angka 80% ini. Ya, angka 80% tidak tiba-tiba muncul angka 80% begitu. Ya, siapa yang percaya ya? Ini harusnya ada penjelasan dalam pembahasan itu. Dalam metodologi juga perlu dijelaskan asal-usulnya untuk menghasilkan angka ini. Kemudian dalam pembahasan ini juga perlu dijelaskan tentang nama ini. Penulis pertamanya, ya namanya diawali dengan F. Nah, F. Artikel yang kedua, ini artikel juga ya.
Ya, ini jurnal ya, artikel juga diawali dengan D, nama penulis pertama. Kemudian artikel ini katanya masih artikel, yang ketiga diawali dengan D juga. Nah, ini D ini mestinya lebih dahulu daripada yang F. Betul ya? D, E, F ya. Jadi setelah D baru F ya. Kemudian antara Dora dengan Dian, ya, mana yang lebih dahulu ini? Dora dan Dian. Dian. Dian, ya, Dian. Karena I dengan O lebih dahulu I, ya. I, ya. Jadi itu urutannya seperti itu. Perkara penulisan nama di sini ditulis huruf kapital semua itu berbeda dengan poli C, tetapi ini adalah gaya selingkung. Artinya pedoman penulisan daftar pustaka yang diatur dalam dibolehkan asal ada pedomannya ya, asal ditulis dalam pedoman. Jadi dalam pedoman biasanya dituliskan penulisan nama menggunakan huruf kapital semua ya, misalnya seperti itu. Ya, itu boleh. Ya. Baik. Nah, ini kan ini urutannya kan tidak sesuai abjad. Ini ada A, ada H ya. Kemudian ada H lagi di sini, sementara di sini ada P ya. Ada P, jadi itu tidak betul. Kemudian ini kelihatannya ini proceeding. Ya. Proceeding itu artinya buku kumpulan artikel, ya, artikel seminar, ya, artikel seminar. Karena ini judulnya kan Yogyakarta Seminar Nasional Informatika, ya. Jadi ini berarti kumpulan artikel yang ada dalam proceeding Seminar Nasional Informatika. Sehingga dengan demikian judulnya mestinya title case dicetak miring, ya, judulnya. Jadi ini harusnya title case dicetak miring. Nah, apalagi jurnal teknik informatika dan sistem informasi, ya ini tampaknya memang gaya selingkung dari jurnal ini, ya, semuanya diberi ISSN, ya, diberi ISSN, ya. Padahal sebenarnya tidak diperlukan. Kalau rata-rata dalam pedoman penulisan KTI institusi itu tidak diperlukan ISSN, ya, karena dengan membaca nama jurnal dan volume nomornya, maka sebenarnya ISSN itu otomatis akan kita temukan juga. Oke. Baik, saya kira begitu ya yang perlu kita bicarakan malam hari ini. Mudah-mudahan itu semakin membuka wawasan Anda atau menambah pemahaman Anda tentang bagaimana atau apa saja substansi yang harus ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Jadi pada antara artikel dengan tugas akhir skripsi itu substansi yang dibicarakan di dalamnya kurang lebih sama, ya, kurang lebih sama. Kalau tak ada perbedaan itu hanya dalam penataannya saja. Jadi kalau di dalam artikel karena bentuknya pendek, maka di dalam pendahuluan itu pada umumnya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian kerangka teori, metode. Artikel-artikel jurnal-jurnal yang saya baca, yang pernah saya baca, pada umumnya juga seperti itu, ya. Metode ada yang teori, ada yang tidak dikemukakan, ada juga yang dikemukakan. Ya, kami punya jurnal namanya semiotika, itu kerangka teori harus ada. Ya. Kemudian metode juga harus ada. Ya. Harus ada seperti itu. Nah, kalau di teori itu diletakkan dalam satu bab sendiri, metode juga dalam satu bab sendiri. Itu politik, ya, politik. Sama dengan UNED, ya. Jadi bab satu pendahuluan, ya, isinya latar belakang, masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, itu bab satu.
ya, isi juga begitu. Kemudian dua, tinjauan pustaka dan kerangka teori, ya, pustaka dan dalam artikel jurnal rata-rata tinjauan pustaka dan kerangka teori masuk pada bab 1, ya, rata-rata. Kemudian dalam skripsi, ya, itu metode juga masuk bab tersendiri, yaitu bab 3, ya, bab 3. Nah, di sini dalam artikel rata-rata tidak hanya di jurnal ini, ya, tapi juga di hampir semua jurnal yang saya baca, itu metode juga menjadi bagian dari pendahuluan, ya, dari pendahuluan. Ada yang diberi angka seperti ini, ya, jadi angka 2, metode penelitian. Ada juga yang tanpa angka tapi ditulis dengan huruf kapital seperti ini, ya. Nah, itu masing-masing jurnal bisa berbeda-beda, ya. Nah, baru kemudian kalau dalam skripsi itu bab 4 pembahasan, ya. Di sini kelihatannya juga bab 4, ya. Karena bab 3 ini, bab 3 itu metode. Bukan. Metode tadi bab 2, ya. Metode tadi bab 2, ya. Ini kok tiba-tiba ada 3, bagaimana ini? Oh, itu tahapan dari metode tadi. Requirement, desain, kemudian yang ketiga, mana yang ketiga? Implementation, ya. Nah, implementation itu kemudian ada 31, menu home, 32, menu fruit, dan seterusnya, ya. Tapi ini merupakan bagian dari bab 2, ya. Kemudian bab 3-nya pembahasan. Bab 4 kesimpulan, ya. Kesimpulan. Kalau di jurnal kami semiotika itu kalau di dalamnya terdiri atas kesimpulan dan saran, maka babnya judulnya penutup, ya, penutup. Tapi kalau isinya hanya kesimpulan, maka nama babnya yaitu kesimpulan, ya. Jadi kalau kesimpulan sini tidak ada saran. Tapi kalau ada saran, maka bab 4 ini penutup. Nah, itu di semiotika, ya, di jurnal kami. Nah, seperti itu. Jadi Anda sudah melihat perbedaan-perbedaan penulisan yang ada di jurnal ini dengan yang ada di Police, ya. Dan mungkin kalau Anda pernah membaca jurnal yang lain mungkin juga berbeda lagi. Karena ini menurut saya jarang, ya. Jarang yang penulis namanya menggunakan huruf kapital semua. Baik, sekarang sudah pukul 19.58, ya. Saya kira perkuliahan harus segera kita akhiri, dan malam hari ini saya kira belum ada tugas, ya. Minggu depan pertemuan terakhir, minggu depan ada tugas, mudah-mudahan, ya. Kemudian nanti UAS-nya juga dalam bentuk tugas, ya. UAS-nya mudah-mudahan minggu depan sudah bisa saya sampaikan sehingga ada waktu bagi Anda untuk waktu lebih panjang untuk mengerjakan tugas itu. Baik, sebelum diakhiri, oke. Nah, ini ada 3 halaman, ya, 3 halaman, dan jangan keluar dulu sebelum foto keluarga selesai, ya. Baik, kita mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Halaman kedua. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Kemudian halaman ketiga. Oke, 1, 2. Lagi. 1, 2, 3. Jumlah yang hadir di Zoom hari ini ada 72, ya. 72. Dari jumlah, ya, saya bisa sampai 125. Jadi masih cukup banyak yang belum hadir, ya. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.